Cerita dan karomah buyut Habib Lutfi bin Yahya. Sang pengembara, Al-Arif Billah Al-Habib Umar bin Toha bin Hasan bin Toha, bin Muhammad Al-Qadi bin Yahya Ba'alawi atau Habib Umar bin Yahya merupakan seorang imam pemimpin para ulama dan aulia pada zamannya. Seorang wali kutub bergelar kutubnya ahli ilmu, Qut al-Aqtab, yang membidangi segala hal jurusan bidang ilmu yang tak diragukan atas kemahirannya dalam membidangi ilmu-ilmu tersebut. Beliau, Qut al-Aqtab Gauts Azaman As-Sayyid Al-Habib Umar bin Toha, bin Hasan bin Toha, bin Muhammad Al-Qadi bin Toha bin Muhammad, bin Syekh bin Ahmad bin Imam Yahya Ba'alawi. Berperawakan sedang, hidung mancung, rambut sepundak, tampan seperti bule. Allah memberikan 3 kelebihan kepada beliau, ketampanan, kealiman alamatudunya, dan kekayaan seperti Imam Asyazili. Kelahiran dan pengembaraan mencari ilmu. Habib Umar dilahirkan di Palimanan tahun 1223 Hijriah atau 1210 Hijriah. Ayahnya bernama Habib Toha, bin Hasan bin Toha bin Yahya Ciledug, Jatiseng. Dalam pengembaraan mencari ilmu, Habib Umar diberangkatkan ke luar negeri oleh ayahnya pertama kali ke Mekah Al-Mukarramah selama 5 tahun. Setelah itu dilanjutkan ke Hadramut Yaman beberapa tahun setelah mendapatkan ijazah. Habib Umar bin Toha berangkat dari Indonesia sudah dibekali ilmu oleh orang tuanya. Bahkan meski di usia yang sangat muda, Habib Umar terbilang sudah alamah, sangat mahir dalam ilmu agama dan pengetahuannya. Usai belajar dari Hadramut, Habib Umar bin Toha melanjutkan berkeliling ke sumber-sumber ilmu untuk menimba ilmu di sana hingga mencapai 88 negara. Tak heran jika akhirnya Habib Umar bin Toha bin Yahya mampu menguasai 37 sampai 47 bahasa. Perjalanan dakwah. Dalam pengembaraan mencari ilmu itu, Habib Umar bin Toha juga melakukan dakwah. Termasuk Shanghai pernah jadi tempat dakwahnya selama 6 tahun. Banyak penduduk setempat yang akhirnya mengikrarkan 2 kalimat syahadat atas bimbingan Habib Umar. Saat berdakwah ke India, Habib Umar ditemani Habib Abdurrahman Al-Habsyi, Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Hamid, dan Habib Ibrahim Ba'abud. Di sana sempat mendirikan masjid yang diberi nama Nur Selangit. Saat berdakwah di Kalimantan, Habib Umar sempat mendirikan pondok pesantren dan tinggal di Sindang Laut. Banyak para santri Habib Umar bin Toha bin Yahya yang berhasil jadi tokoh dan pengemuka agama. Antara lain Kiai Qoyim, Kiai Absor Benda Kerep dan Kiai Abdul Jamil Buntet. Hampir semua kiai-kiai sepuh Cirebon pernah mengambil ilmu dari Habib Umar bin Toha. Dari didikannya banyak melahirkan tokoh-tokoh yang luar biasa. Keluarga beliau, istri pertama Habib Umar bin Toha adalah orang Belanda. Istri kedua bernama Hababah Maryamah, keturunan Sayyid Al-Qudsi yang merupakan keturunan Kanjeng Sunan Gunung Jati, Syekh Syarif Hidayatullah. Saudara-saudara Habib Umar bin Toha. 1. Al-Alama Al-Arif Billah Al-Habib Al-Imam Abdullah, Imam Masjidil Haram, wafat di Madinah. 2. Al-Alama Al-Arif Billah Al-Habib Al-Imam Muhammad. 3. Al-Alama Al-Arif Billah Al-Habib Al-Imam Ahmad, ulama Malaysia, wafat di Singapura. 4. Al-Majsub Al-Mahbub Al-Alama Al-Arif Billah Al-Habib Syekh, Indramayu. 5. Al-Imam Al-Kabir Al-Alama Al-Arif Billah Al-Habib Hashim, ulama Haramain, wafat di Madinah. 6. Al-Imam Al-Kabir Al-Masyhur, Alamutudunya Sani, Al-Habib Umar Asadullah. 7. Al-Habib Al-Majsub Muhib ila Hadroti Habib Al-Mahbub Sayyid Syarif Al-Habib Salim, Semarang, berkholwat selama 40 tahun. 8. Sayyidah Imamah Al-Alimah Syarifah Aisyah. Jadi Habib Umar bin Toha bersaudara 6 laki-laki dan 1 wanita. Beliau seorang yang sangat taat dan berbakti kepada orang tua. Memiliki akhlak yang luhur lagi terpuji. Habib Umar Asadullah. Ketika Habib Umar bin Toha hendak pulang dari Afrika menggunakan kapal, di dalam perjalanan menuju pelabuhan dicegat oleh seekor singa betina. Rombongan yang menyertai Habib Umar berusaha mengusir singa tersebut. Tetapi singa tersebut selalu kembali mencegat Habib Umar hingga 3 kali. Akhirnya Habib Umar pun paham dan menyuruh orang-orang agar tidak menghalau untuk mengusir singa tersebut. Singa itu lalu berjalan ke suatu arah dan diikuti oleh Habib Umar bin Toha. Sesampai di sebuah tempat, ternyata terdapat 3 anak singa yang masih kecil-kecil. Ternyata singa betina itu adalah induk dari 3 anak singa tersebut. Nampak singa betina itu seperti memasrahkan ketiga anaknya kepada Habib Umar sebelum sesaat kemudian mati. Maka dipeliharalah ketiga singa kecil tersebut oleh Habib Umar ikut dalam kapal perjalanan pulang ke Hadramut.
Ketiga singa tersebut dipelihara oleh Habib Umar hingga kembali ke Indonesia, dan tinggal di Indramayu, Jawa Barat. Beliau juga mendapat hadiah seekor harimau dari Kiai Ageng Sela. Satu lagi seekor kuda jantan yang tinggi gagah. Kemana-mana beliau senantiasa menunggangi kuda dan dikawal oleh ketiga singa dan harimau tersebut. Karena dikawal singa ini pula Habib Umar bin Toha bin Yahya dikenal dengan sebutan Habib Umar Asadullah, Singa Allah. Singa adalah lambang raja dan ksatria. Habib Umar bin Toha bin Yahya terkenal tegas, tetapi tepat guna dan sasaran. Beliau memiliki pendirian yang sangat kuat. Gelar sikap dan sifat, Asadullah, bagi Habib Umar memang sangat pantas. Jasa perjuangan. Pernah ada peristiwa yang terkenal, Macanan, yaitu ketika banyak ulama, kiai dan habaib ditawan oleh Belanda di Pekalongan. Habib Alwi menulis surat kepada Habib Umar di Indramayu meminta pertolongannya. Maka Habib Umar pun bergegas pergi menggunakan kereta api ke Pekalongan dengan menyewa satu gerbong kereta api. Ketika Habib Umar bin Toha berangkat, para penumpang dan tentara penjaga di stasiun geger ketakutan, melihat Habib Umar datang menunggangi kuda gagah serta dikawal oleh 3 singa dan 1 harimau. Belanda yang mengetahui akan kedatangan Habib Umar segera mempersiapkan pasukannya untuk menghalangi kepergian dan perjalanan Habib Umar. Tiap stasiun yang akan dilewati Habib Umar bin Toha mendapatkan penjagaan yang sangat ketat oleh Belanda. Tetapi nyali mereka semuanya mendadak ciut saat melihat Habib Umar yang gagah menunggangi kuda dengan dikawal oleh 3 ekor singa dan harimau. Belanda berupaya membujuk dan berdialog dengan Habib Umar. Namun Habib Umar menolaknya, malah memberi tugas pada 3 singanya untuk pergi ke 3 daerah, diantaranya Alas Roban dan Gunung Tugel untuk memanggil semua kawanan harimau dan singa datang ke alun-alun Kabupaten Pekalongan. Jawaban tegas Habib Umar kepada Belanda, tidak ada dialog. Silakan kalian berbicara kepada kawanan singa dan harimau ini, jika tidak dilepas segera hari ini para tawanan tersebut. Melihat hal tersebut pihak Belanda pun menjadi ciut dan ketakutan. Akhirnya para tawanan yang terdiri dari ulama, kiai dan habaib semuanya dibebaskan tanpa syarat. Kemudian setelah para tawanan dibebaskan, Habib Umar pun datang dan berbicara kepada gubernur dan bupati Belanda untuk berdialog. Sekarang waktunya untuk berdialog. Berkat dialog inilah terjadi perubahan aturan politik Belanda yang mulanya tidak memperbolehkan sekolah, dibatasi hanya kelas 2 saja, akhirnya diperkenankan untuk sekolah bagi pribumi. Habib Umar bin Toha mempunyai pasukan khusus peninggalan ayahnya, pasukan Cipeting, sewaktu perlawanan Raffles Inggris hendak menduduki Kesultanan Yogyakarta. Banyak pasukan Inggris yang tiba-tiba dihabisi oleh pasukan Cipeting ini. Hubungan Habib Umar sangat dekat dengan Kesultanan Yogyakarta. Karena ketampanan Habib Umar bin Toha, puteri Gubernur Jenderal Belanda menjadi tergila-gila kepadanya. Dan akhirnya ia pun dinikahkan dengan Habib Umar bin Toha setelah peristiwa Kerawang. Waktu itu Kerawang daerah Waduk Gede disayembarakan. Karena setiap musim banjir kota Kerawang terendam oleh air yang mengakibatkan pertanian di daerah tersebut hancur rusak semuanya. Ternyata ada satu sumber pusat pertemuan Sungai Cilimus, Citarum dan Ciliwung, yang menyebabkan alirannya tersendat. Di situ menjadi tempat istana jin, tepat di dalam pusat pusaran tersebut. Dengan izin Allah, Habib Umar bin Toha yang berhasil menundukannya. Akhirnya aliran sungai pun menjadi terpecah dan lancar. Dari kejadian ini lalu Habib Umar diberi penghargaan oleh Belanda. Bahkan waktu itu dibangunkan tugu penghormatan dan daerah tersebut dinamakan dengan Waduk Gede. Sejak saat itu Habib Umar bin Toha kemudian dikenal dengan julukan Keramat Gedongan. Bukti kealiman dan kemuliaan. Pernah suatu ketika datang para ulama mufti dari berbagai negara ke Indonesia. Ada sekitar 200 ulama, masing-masing memiliki suatu permasalahan yang hendak dipecahkan. Pada saat itu mereka datang ke Batavia, Betawi. Mufti Betawi pada waktu itu adalah Habib Usman bin Abdullah bin Akil bin Yahya. Beliau hanya bisa menjawab 20 permasalahan dari 200 permasalahan yang disampaikan. Akhirnya Habib Usman berkata, permasalahan ini yang bisa menjawab adalah saudaraku, Habib Umar bin Toha bin Yahya Indramayu. Akhirnya 200 ulama mufti tersebut berangkat ke kediaman Habib Umar di Indramayu. Habib Usman lupa untuk memberitahukan kepada Habib Umar perihal akan datangnya para ulama tersebut. Dan ketika sampai di rumah Habib Umar, 200 tamu ulama mufti tersebut melihat Habib Umar sedang duduk santai bersanding dengan istrinya yang bule. Karena Habib Umar juga berperawakan seperti bule,
Mereka mengira salah masuk rumah. Setelah kembali ke Batavia, Habib Usman pun tertawa, dan mengatakan bahwa rumah yang didatangi itu sudah benar, orang yang seperti bule itulah Habib Umar. Akhirnya mereka kembali lagi ke rumah Habib Umar dan seluruh permasalahan dapat diselesaikan di tangan Habib Umar bin Toha. Pada peristiwa ini, ada pelajaran yang sangat mahal dan berharga, yakni ketika Habib Umar hendak menjawab permasalahan terutama yang terkait dengan Al-Quran dan Al-Hadis, beliau minta izin untuk mandi terlebih dahulu, berwudu dan melakukan sholat. Kemudian keluar menemui kembali para tamu dengan mengenakan pakaian jubah lengkap dengan wewangian yang sangat harum. Tak lupa di tangannya membawa wewangian gaharu, menunjukkan betapa beliau memuliakan serta mengagungkan ilmu. Pernah Habib Umar kedatangan tamu orang berkebangsaan Perancis. Saat itu beliau sedang berada di pekarangan rumahnya. Namun orang Perancis tersebut yang ditemani oleh penterjemah bahasa tidak mengira kalau yang ditemui di pekarangan rumah tersebut adalah orang yang ingin ditemuinya. Karena penampilan Habib Umar saat itu memang sangat santai dan bersahaja, tak menampakkan seorang ulama besar, walaupun perawakan Habib Umar memang gagah, ganteng dan berkulit bersih. Namun masih saja mengecoh tamunya itu, karena melihat penampilan luar atau baju yang dikenakan Habib Umar. Sesaat kemudian Habib Umar pun masuk setelah mempersilakan tamunya duduk. Beliau lalu keluar dari kamar untuk kembali menemui tamunya. Spontan si tamu tersebut terkesima karena orang tadi adalah Habib Umar sendiri. Lalu dimulailah percakapan oleh tamu tersebut dengan diterjemahkan oleh penterjemah. Habib Umar menyimak dengan baik apa yang disampaikan. Sebelum semuanya disampaikan, Habib Umar bin Toha sebetulnya tahu maksud dan inti yang disampaikan. Karena Habib Umar memang menguasai 47 bahasa dengan sangat baik, termasuk bahasa Perancis. Namun karena memang sifat Habib Umar yang sangat menghargai ketidakpahaman tamunya sehingga beliau menyimak dengan sangat baik apa-apa yang disampaikan. Sungguh hal ini menunjukkan akhlak luhur nan mulia. Akhlak yang diajarkan oleh datuknya baginda Nabi Muhammad SAW. Serta hal ini menunjukkan kealiman Habib Umar akan ilmunya dan mengamalkannya. Lalu Habib Umar meminta izin dan menyampaikan kepada penterjemah untuk diperkenankan bertanya kepada orang Perancis tersebut langsung dengan bahasa Perancis. Habib Umar bertanya, yang artinya, apa benar ada sesuatu yang ingin disampaikan empat mata denganku? Orang Perancis tersebut pun kaget, karena mengira Habib Umar tidak memahami bahasa Perancis. Kemudian Habib Umar meminta dengan sangat hormat kepada penterjemah tersebut menunggu di teras. Dimulailah percakapan antara Habib Umar dengan orang Perancis tersebut. Setelah masalah itu disampaikan semua, akhirnya Habib Umar menyampaikan saran, pendapat dan pandangannya atas masalah tersebut. Kembali orang Perancis itu dibuat terkejut dengan apa yang disampaikan Habib Umar, serta mengakuinya betul apa yang disampaikan Habib Umar. Kemudian Habib Umar meminta orang itu untuk mengikuti saran-sarannya saat kembali ke Perancis. Sewaktu kembali ke Perancis, orang tersebut mengikuti semua saran Habib Umar. Dengan izin Allah, dengan mudahnya masalah-masalah yang memberatkan selama ini dapat diselesaikan. Beberapa waktu kemudian orang Perancis tersebut mengajak keluarganya ke Indonesia untuk bertemu Habib Umar bin Toha di Indramayu. Ketika bertemu Habib Umar, pada akhirnya keluarga orang Perancis itu mengucapkan dua kalimat syahadat di depan Habib Umar bin Toha bin Hasan bin Yahya. Keturunan dan kewafatan, putra dan putri dari Al-Imam Qut Al-Aktab, Al-Gauts Al-Arif Billah Al-Habib Umar Asadullah bin Toha, bin Hasan bin Toha bin Muhammad Al-Qadi bin Toha, bin Muhammad bin Syekh bin Ahmad bin Yahya Ba, Alawi. 1. Al-Alamah Qut Al-Aktab Al-Habib Al-Imam Abdullah. 2. Qut Al-Mastur Al-Habib Toha. 3. Al-Alamah Mukashif Al-Habib Ahmad. 4. Al-Alamah Al-Arif Billah Al-Habib Akil An-Nakib. 5. Al-Habib Hasan. 6. Al-Imamah Hababah Syarifah Zainab. 7. Syarifah Al-Fadilah Sayyidah Nur. 8. Al-Imam Al-Alamah Qut Al-Gauts, Al-Habib Hashim, kakek Habib Lutfi bin Yahya. Habib Umar meninggal pada tahun 1883 Masehi bertepatan dengan tahun 1302 Hijriah, ditandai dengan meletusnya Gunung Krakatau. Pada hari kewafatan Habib Umar, sore dikebumikan, pagi harinya Gunung berapi Krakatau meletus. Sebagai pertanda telah dipanggilnya seorang wali kutub yang telah diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau dikebumikan di makam Gedongan, yang menunjukkan Habib Umar adalah orang kaya, Gedongan, yang dermawan. Beralamatkan di Jalan Pasarean, Karangmalang, Kecamatan Indramayu,
Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Manakib ini ditulis kembali oleh Syaroni Asamfuri, tanggal 29 September tahun 2019, Hal Habib Umar bin Toha bin Yahya ke-136. zaman sallallahu alaihi wasallam.